Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Nur Latifah. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai zat dan perubahannya. Yang pertama ada zat berdasarkan wujud dan komposisinya. Yang kedua ada sifat fisika dan sifat kimia. Dan yang terakhir ada perubahan fisika dan perubahan kimia. Zat atau materi adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Wujud fisik dari materi secara mudah dapat diidentifikasi dengan indera penglihatan yang meliputi materi berwujud padat, materi berwujud cair, dan materi berwujud gas. Zat dengan wujud padat memiliki bentuk yang tetap. Hal ini dikarenakan partikel materi berwujud padat saling berdekatan sehingga gaya tarik antar partikelnya sangat kuat dan volumenya tetap. Zat berwujud cair mempunyai karakteristik berubah-ubah mengikuti wadahnya. Hal ini dikarenakan jarak antar partikelnya tidak terlalu rapat, tetapi volumenya tetap. Zat berwujud gas mempunyai bentuk dan volume yang berubah-ubah. Hal ini dikarenakan jarak antar partikel materi berwujud gas berjauhan, tidak tersusun secara teratur, dan gaya tarik antar partikelnya sangat lemah. Komposisi suatu materi atau zat dibedakan menjadi dua, yaitu zat tunggal serta campuran. Zat tunggal adalah zat yang tersusun dari suatu materi yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat yang lebih kecil dan sederhana. Zat tunggal dibedakan menjadi unsur dan senyawa. Unsur atau elemen adalah suatu zat tunggal yang tidak dapat dipisahkan lagi melalui reaksi kimia biasa. Unsur secara spesifik dikelompokkan menjadi unsur logam, non-logam, dan semi-logam. Logam atau metal yaitu unsur yang mempunyai sifat mengkilap, keras, memiliki kepadatan tinggi, dan dapat ditempa. Unsur logam antara lain perak dilambangkan dengan Ag, emas dilambangkan dengan Au, besi dilambangkan dengan Fe. Non-logam atau metal yaitu unsur yang tidak memiliki sifat logam, bahkan sangat berbeda. Material non-logam berwujud gas antara lain nitrogen dilambangkan dengan N, oksigen dilambangkan dengan O, dan helium dilambangkan dengan He. Yang terakhir ada semi-logam atau metaloid, mempunyai sifat peralihan antar logam dan non-logam, sehingga mempunyai sebagian sifat logam dan non-logam. Contoh unsur yang termasuk semi-logam antara lain silikon dilambangkan dengan Si, arsen dilambangkan dengan As, dan boron dilambangkan dengan B. Yang kedua ada senyawa. Senyawa merupakan gabungan dari beberapa unsur yang berbeda jenis dan saling berkaitan melalui reaksi kimia dalam perbandingan massa tetap dan tertentu. Contohnya garam dapur dilambangkan dengan N, A, C, dan L. Campuran merupakan gabungan dari dua zat atau lebih yang masing-masing zat penyusunnya masih memiliki sifat aslinya. Campuran dibedakan menjadi campuran homogen dan campuran heterogen. Yang pertama ada campuran homogen. Campuran ini tidak dapat dibedakan zat penyusunnya. Contohnya air garam, air gula, dan sirup. Yang kedua ada campuran heterogen. Campuran ini tidak bercampur secara sempurna, tidak stabil, dan terbentuk endapan. Contohnya air dengan kapur dan air pasir. Materi kedua yaitu mengenai sifat materi. Secara garis besar, sifat materi dibedakan menjadi dua, yaitu sifat fisika dan sifat kimia. Yang pertama ada sifat fisika. Sifat fisika adalah sifat yang berkaitan dengan keadaan fisik suatu benda atau zat. Contohnya, ketika bongkahan es batu dapat berubah menjadi cair ketika terkena panas. Intinya, ketika kehilangan atau mendapatkan panas, suatu benda bisa berubah wujud. Yang kedua ada sifat kimia. Sifat kimia merupakan sifat zat yang berhubungan dengan mudah atau sulitnya zat tersebut bereaksi secara kimia. Contohnya, saat air mengenai besi, maka air akan tercampur dengan karbon di udara yang kemudian membentuk asam karbonat. Asam yang terbentuk ini
akan membuat zat besi pada logam menjadi larut, dan besi pun menjadi berkarat. Yang terakhir ada perubahan materi. Yang pertama yaitu perubahan fisika. Perubahan fisika hanya mengubah sifat fisik zat dan tidak menghasilkan zat baru. Ciri-ciri perubahan fisika. Yang pertama, materi sebelum dan sesudah perubahan adalah sama. Yang kedua, dapat kembali ke bentuk semula dan masih memiliki sifat zat asalnya. Yang kedua, ada perubahan kimia. Perubahan kimia adalah perubahan yang menghasilkan materi baru. Tanda terjadinya perubahan kimia adalah 1. Adanya perubahan warna, 2. Terbentuknya gas, dan yang terakhir terbentuknya endapan.